Halo semuanya, annyeonghaseyo, bagaimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum drama yang benar-benar baru dan fresh untuk dibahas, berjudul Revenge of Others, dimana sesuai dengan judulnya, drama ini akan menceritakan tentang balas dendam. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung aja ke pembahasannya. Dan seperti biasa, silahkan tekan tombol subscribe jika kalian menyukai channel ini. Kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Ok Chan-mi. Diketahui ia adalah seorang atlet menembak di sekolahnya dan tentu saja telah banyak sekali mendapat gelar di bidang tersebut. Di satu sisi dirinya punya seorang kakak sekaligus kembarannya yang tinggal jauh di luar kota, di mana mereka berdua pada awalnya adalah anak-anak terlantar dan tinggal di panti asuhan di kota Busan. Pada saat itu kakaknya mendapat seorang pengasuh atau pengadopsi dari kota Seoul, sementara Chan-mi hingga kini ia belum diadopsi oleh siapapun. Namun Chan-mi merasa beruntung meskipun kakaknya itu jauh di sana, tapi ia sering bertukar kabar satu sama lain. Ketika tengah asik bermanja ria lewat video call, tiba-tiba seseorang datang menghampiri Chan-kyu dan anehnya, terdengar suara keributan lalu Chan-kyu segera menutup teleponnya seakan-akan terjadi sesuatu. Rupanya tanpa diduga, ia jatuh dari lantai atas sekolahnya. Kemungkinan besar orang misterius tadilah yang telah membuat Chan-kyu terjun bebas hingga terkapar di atas tanah. Chan-mi yang tidak tahu kejadian tersebut pun tampak lumayan heran mengapa tiba-tiba teleponnya disudahi begitu saja. Namun di sini ia masih stay kalem karena bisa aja yang mendatangi kakaknya itu adalah seorang teman ataupun hanya guru BK saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari telah berlalu, Chan-mi terus-menerus menghubungi kakaknya. Namun anehnya ponsel kakaknya itu masih belum aktif sejak video call 3 hari yang lalu. Karena kejadian itulah Chan-mi mulai khawatir dan sampai tidak fokus mengikuti suatu perlombaan. Alhasil ia hanya mendapat posisi 3 dalam kejuaraan tersebut. Dalam pikirannya ia berkata bahwa dirinya sebenarnya bisa aja mendapat posisi pertama andaikan tidak kepikiran soal kakaknya. Sementara itu di scene lain kita akan melihat satu karakter yang nantinya akan berhubungan dengan Chan-mi. Dia adalah Ji So-hun. Diketahui So-hun adalah seorang siswa di salah satu sekolah di kota Seoul, di mana ia juga memiliki pekerjaan sampingan menjadi karyawan tempat hiburan dan juga kurir pengantar paket. Selain itu, So-hun juga memiliki keahlian bertarung MMA sekelas atlet lah. Namun karena ia ingin belajar dengan baik di sekolah, So-hun menolak permintaan pelatihnya untuk menjadi seorang atlet MMA profesional. Dalam aksinya ini ada satu kejadian unik di mana meskipun ia tampak baik, terkadang dirinya bisa lepas kendali. Terbukti saat ini, dirinya tidak berhenti menghabak lawannya padahal wasit sudah memberhentikan pertandingan. Selain pekerja keras dan mahir bela diri, ternyata So-hun juga sangat menyayangi keluarganya, kombinasi yang benar-benar mengagumkan, di mana ia sering menjenguk ibunya yang kini tengah berada di panti jompo. 엄마를 봐야 공부가 잘 된다니까. Selesai bertemu si ibu, tanpa diduga kejadian mengerikan menimpa So-hun, di mana ketika ia tengah menaiki skuternya di jalan raya, tiba-tiba ia merasakan sakit dan juga pusing yang luar biasa hebat di kepalanya. Cukup beruntung di sini So-hun pingsan saat lampu merah menyala. Alhasil pengendara lain pun berhamburan keluar dan segera menghubungi polisi supaya mendatangkan ambulan. Sesampainya di rumah sakit terlihat So-hun tengah menjalani serangkaian pemeriksaan di kepalanya dan kini tiba saatnya untuk melihat hasil dari pemeriksaan tersebut. Namun di sini mungkin karena ada satu hal yang janggal di kepala So-hun, dokter kemudian memerintahkan So-hun kembali lagi kemari membawa seorang wali untuk membicarakan soal kondisi kesehatannya. Beberapa waktu telah berlalu, So-hun kembali dihubungi oleh dokter tersebut untuk menjalani serangkaian pemeriksaan serta menceritakan soal kondisi kesehatannya kepada walinya. Namun karena ia merasa masih sehat, So-hun pun tidak memperdulikan hal itu. Kembali ke Chan-mi, kita bisa melihat ia langsung OTW ke Seoul untuk mencari tahu kabar tentang kakaknya. Dan setelah sampai di sekolah si kakak, ia pun langsung bertanya soal kakaknya yang bernama Chan-kyu itu kepada dua siswa yang tengah berjalan. Awalnya mereka tidak tahu menahu soal nama Ok Chan-kyu, hingga kemudian Chan-mi baru saja ingat bahwa nama kakaknya itu telah diganti semenjak diadopsi. Kedua siswa ini pun langsung syok setelah Chan-mi bertanya soal Park Won-syok. Disinilah Chan-mi kaget bukan main karena dikabarkan bahwa kakaknya itu ternyata telah mokad. Di tengah-tengah kesedihan, ia pun segera OTW menuju pemakaman setempat. Rupanya di sana baru saja diadakan doa untuk ketenangan arwah Won-syok.
Melihat ibu angkat kakaknya berjalan keluar, ia pun langsung ngabret untuk mengejarnya. Ia bertanya mengapa si ibu tidak menghubunginya lebih awal. Namun bukannya sedih, si ibu malah jadi muak kepada Chanmi setelah ia menyadari Chanmi adalah saudara anak angkatnya. Si ibu kemudian berkata bahwa dirinya benar-benar membenci Won-seok dan menganggapnya telah mempermalukan keluarga karena dikabarkan bahwa ia mokad karena bundir. Chanmi mencoba menjelaskan bahwa kakaknya itu tidak mungkin berbuat seperti itu karena ia sudah lama mengenalnya. Namun tanpa diduga kedua orang kampret ini malah jadi sok keras. Dan ketika Chanmi meminta ponsel Won-seok untuk diberikan kepadanya, mereka lalu menjelaskan bahwa ponselnya hilang dan bahkan kepolisian tidak mengetahuinya. Tak lama Chanmi kemudian segera mendatangi kantor polisi setempat yang diketahui telah mengurus soal kasus kakaknya. Namun tanpa diduga, pernyataan kepolisian tidak beda jauh dengan dua kampret sebelumnya, di mana mereka tetap kekeh bahwa Won-seok mokad karena telah bundir. Disinilah Chanmi mulai merasa bahwa ia tidak bisa mengandalkan polisi untuk mengungkap kejadian sebenarnya soal kasus kakaknya itu. Ia pun berpikir untuk menangkap si pelaku dengan tangannya sendiri, karena Chanmi yakin kakaknya tidak akan berbuat hal sekeji itu. Awalnya keputusan Chanmi untuk pindah sekolah tampak ditentang oleh teman satu eskulnya, namun di sini Chanmi tetap kekeh pada keputusannya. Di lain sisi kita bisa lihat Seon yang baru saja menjalani latihan tampak tengah mengecek di pasar online apakah ada yang menjual skuternya. Diketahui skuternya telah hilang dan biasanya si pencuri akan menjualnya di pasar online. Ia pun langsung OTW setelah tahu bahwa terdapat foto skuternya yang akan dijual di pasar tersebut. Setelah sampai di lokasi yang tertulis dalam postingan, tanpa diduga skuternya tengah bersiap untuk dipakai oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah Chanmi. Rupanya Chanmi telah membayar motor tersebut dari seseorang dan bisa kita simpulkan orang tersebut adalah pencurinya. Sempat terjadi perselisihan di antara keduanya, namun karena motor yang dibawa Seon sempat mogok, Chanmi pun berhasil melarikan diri dan segera OTW ke kosan. Tak lama kemudian ternyata si pencuri kembali berniat mengambil skuter itu. Seon yang baru tiba di kosan Chanmi pun benar-benar gak habis pikir akan tingkah laku mereka berdua. Ia pun segera mengejarnya dan langsung menghabak keduanya hingga terkapar. Namun sayangnya, di sini ia gagal meringkus kedua pencuri itu dan malah mendapatkan luka di kepalanya. Ketika tengah jalan sempoyongan setelah berduel dengan para pencuri itu, di sini Seon tak sadar akan truk yang ada di belakangnya. Melihat kejadian tersebut pun membuat naluri Chanmi bergerak untuk menolongnya. Chanmi berkata bahwa kita impas karena dirinya telah menyelamatkan nyawa Seon. Dengan kata lain, tidak perlu mengembalikan skuternya. Di keesokan harinya Chanmi tampak bersiap untuk pergi ke sekolah menggunakan skuternya. Namun ketika ia tengah melewati pertigaan, tiba-tiba saja Seon yang juga tengah bersiap untuk pergi ke sekolah tidak sengaja menyerempetnya. Karena kejadian itu pakaian Chanmi pun sampai kotor dan bermandikan sampah. Ia kemudian memerintahkan Seon untuk pergi ke sekolah duluan karena dirinya baik-baik saja. Namun Seon yang seorang good boy tentu saja tidak akan meninggalkan seseorang yang pernah menjadi penyelamatnya. Singkat cerita, Chanmi sampai di halaman depan sekolahnya. Namun terlihat beberapa siswi tampak kaget setelah melihat Chanmi mengenakan jas laki-laki. Kekagetan mereka berdua pun semakin menjadi-jadi ketika melihat name tag-nya bertuliskan Sohun. Tidak ingin menyanyiakan bakatnya yang sudah terasah, di sekolah ini Chanmi kembali masuk ke dalam eskul menembak. Lalu tak lama, ia pun segera masuk ke dalam ruang kelasnya dan mulai mengenalkan diri layaknya murid pindahan lainnya. Di sini para murid seketika langsung heboh ketika tahu bahwa jas Seon telah dipinjam oleh Chanmi. Saat waktu istirahat tiba, Chanmi tampak mengobrol dengan teman satu eskulnya. Ia lalu bertanya-tanya soal kejadian yang menimpa Won-seok dan disinilah Chanmi diberitahu bahwa seseorang bernama Ajunglah yang sangat dekat dengannya atau bisa disebut mantan pacar kakaknya. Setelah mendapatkan nomor Ajung, ia pun tanpa pikir panjang langsung memanggilnya untuk ketemuan. Namun tanpa diduga, nomor Ajung rupanya digunakan oleh Sohun. Di tengah-tengah keheranan, ia pun segera mengikuti Sohun keluar kelas.
setelah menaiki bus, kereta, dan kapal, Seon pun sampai di suatu rumah sakit. Rupanya di sini ia ada janji untuk bertemu dengan dokter yang telah memeriksa kondisi kesehatannya. Disinilah Chanmi dibuat kaget bukan main karena ternyata dokter tersebut mendiagnosis Sehun menderita penyakit tumor otak. Dokter juga menjelaskan jika penyakit tersebut tidak bisa diangkat karena posisinya yang benar-benar sulit dan sangat beresiko. Sehun juga diberitahu kemungkinan umurnya hanya tersisa 6 bulan sampai 1 tahunan lagi. Sejak hari itulah Sehun tidak pergi ke sekolahnya lagi. Mungkin di sini ia ingin melakukan hal-hal sebelum mokad. Di tengah-tengah lamunan Chanmi, ia pun melihat ke arah suatu ruangan tempat kakaknya dianggap melakukan bundir. Bisa kita lihat di sana ada garis polisi, dan setelah Chanmi masuk ke dalamnya, ia mulai membayangkan bagaimana kejadian itu terjadi. Dan disinilah tiba-tiba Sehun muncul seakan-akan seperti pelaku yang telah menghabisi Won-seok, dan ia berkata bahwa dirinya teringat sesuatu akan tempat ini, di mana ternyata Sehun menyaksikan langsung saat kakaknya Chanmi terjatuh. Setelah pertemuan di ruangan sains, keduanya diperlihatkan tengah memberi makan kucing, dan di sini Sehun meminta Chanmi untuk menggantikan posisinya sebagai majikan si kucing jikalau ia tidak bisa kembali ke sekolah. Lalu kemudian Sehun menceritakan sedikit kronologi saat ia melihat Won-seok yang baru saja jatuh dari lantai atas. Singkat cerita, di kantin sekolah tampak para siswa tentunya tengah makan di tempat tersebut, dan di sini Chanmi agak terharu ketika melihat Sehun yang masih bisa bersenda gurau dengan teman-temannya, padahal dia baru saja didiagnosis mengidap suatu penyakit keras. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara keributan di tempat ini, di mana ternyata mereka adalah tukang bully ataupun pelaku penindasan, dan hal itu memang sesuatu yang lumrah dalam suatu sekolah dimanapun, pasti ada saja yang suka bikin onar. Geng tersebut diketahui dipimpin oleh seorang pria jangkung bernama Jung Kyung. Terlihat salah seorang siswa yang diduga adalah mantan korban bullying Jung Kyung tampak menunjukkan wajah ketakutan seperti trauma atau semacamnya. Sementara Sehun dan teman-temannya memilih main aman dengan tidak mau terlibat dengan mereka. Sedikit cerita, Jung Kyung ini adalah pria yang sangat gak ada akhlak, di mana ia telah melakukan banyak sekali penindasan di sekolah ini, dan kali terakhir ia bahkan sampai melecehkan seseorang sampai jadi trauma. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, seharusnya Jung Kyung ditendang dari sekolah dan masuk ke dalam penjara. Tapi mungkin karena uang ayahnya segudang, jadi tidak ada yang berani melakukannya. Saat di kelas secara tak sengaja Chanmi yang tengah berjalan tiba-tiba sedikit tersenggol oleh pria tersebut. Chanmi yang sudah tahu kelakuan Jung Kyung pun segera menunjukkan wajah sinis dan tidak takut menghadapinya. Kekesalan Chanmi pun semakin menjadi-jadi ketika mereka tampak menjelek-jelekan almarhum kakaknya. Dan sebelum keributan terjadi, beruntungnya ada salah seorang siswa bernama Jae-bum yang segera melerainya. 죽은 사람한테 할 말은 아니잖아. Sedikit cerita soal Jae-bum, diketahui pria ini seharusnya sudah kuliah, namun ia memutuskan untuk kembali bersekolah di kelas 3 SMA karena dirinya pernah mengalami suatu kecelakaan yang membuatnya jadi amnesia. Jadi, dia kembali bersekolah di SMA ini dengan tujuan supaya ingatannya kembali. Ketika Jung Kyung berniat untuk beradu mekanik dengannya, beruntung di sana ada Osung, yaitu seorang teman ataupun pengawal dari Jae-bum, di mana Jung Kyung pun segera pergi setelah diancam akan dilaporkan pada kepala sekolah. Singkat cerita, untuk mengembalikan ingatannya, tiba-tiba Jae-bum pergi menuju eskul menembak karena katanya eskul tersebut lumayan ampuh untuk terapi pemulihan ingatan. Tanpa diduga, di sini Chanmi dipilih untuk menjadi pelatih dari Bum. Chanmi yang awalnya ogah-ogahan pun seketika langsung setuju karena merasa bahwa Jae-bum ini adalah orang penting. 조준선 보고 Chanmi yang seorang atlet menembak tentu saja mengajari Jae-bum dengan cara yang sangat profesional. Hingga kemudian Osung pun sedikit menegur Chanmi karena pada dasarnya Jae-bum ikut eskul ini hanya untuk terapi saja. Apalagi diketahui pria tersebut baru saja sembuh dari komanya yang selama 6 bulan. Sementara Jae-bum sendiri tidak begitu bermasalah dengan latihan-latihan yang diajarkan Chanmi kepadanya, di mana ia bahkan sampai berterima kasih pada Chanmi akan pelajaran berharga yang didapatnya hari ini.
그만큼 고맙단 말이지. Sementara itu, Shin kemudian sedikit bergeser pada Sohun, di mana saat ini ia kembali tengah melakukan konsultasi kepada dokter mengenai penyakit yang diidapnya. Si dokter kemudian menjelaskan bahwa tidak ada cara lain untuk mengangkat penyakit yang ada di kepala Sohun, dan ia hanya diberi obat pereda nyeri supaya tidak terlalu menderita. Dokter juga kemudian menjelaskan beberapa gejala yang kemungkinan dirasakan oleh Sohun, di antaranya adalah sakit kepala, pusing, dan perubahan kepribadian yang bertolak belakang, misal tadinya lembut jadi keras ataupun sebaliknya. Setelah konsultasi dengan dokter tersebut, Sohun lalu bertemu dengan Hong Ajung. Disinilah seru teka-teki tentang ponsel Hong Ajung akhirnya terbongkar, di mana ternyata Ajung yang seorang seleb sengaja menunda ponselnya pada Sohun agar manajernya tidak mengganggu dirinya lagi. Di sini Ajung cukup heran dengan banyaknya pesan dan panggilan yang masuk kepadanya, di mana ternyata itu Chanmi yang ingin bertanya pada Ajung perihal kakaknya yaitu Park Won Seok. Tak lama kemudian tampak Sohun bertemu dengan Chanmi untuk membahas persoalan kenapa Chanmi berniat untuk mencari tahu soal Won Seok, dan karena sebuah alasan, di sini Chanmi berbohong dan mengaku bahwa Won Seok itu adalah teman satu klubnya di waktu dulu. Maka dari itu, suatu yang wajar jika dirinya berniat untuk mencari tahu akan kasus tersebut. Sebelum masuk ke dalam rumah, Chanmi kemudian menyuruh Sohun untuk meminta Ajung supaya bertemu dengannya. Di keesokan harinya diperlihatkan saat pelajaran tengah berlangsung, tampak Sohun seperti sedang menahan sakit yang sangat hebat di kepalanya. Chanmi yang tahu kejadian itu pun hanya diam saja memperhatikan Sohun dari kejauhan. Lalu tak lama kemudian tiba-tiba Sohun tampak pergi ke WC, dan Chanmi yang khawatir akan kondisinya pun segera OTW menyusulnya. Setelah masuk ke sana, betapa kagetnya Chanmi ketika ia melihat sesuatu keluar dari salah satu WC. Rupanya itu bukanlah Sohun melainkan seorang wanita yang mencoba bunuh diri di tempat ini, dan diketahui wanita itu adalah salah satu korban penindasan dari Jung Kyung. Beruntungnya di sini setelah dibawa ke rumah sakit beberapa saat, seorang wanita bernama Min Sunha itu berhasil diselamatkan. Namun Jung Kyung si pelaku penindasan malah menegaskan pada dirinya sendiri supaya tidak takut dan menjadi pecundang akan permasalahan ini. Karena kejadian itu, orang tua Min Sunha kemudian langsung OTW ke sekolah untuk bicara pada Kepsek perihal kondisi anaknya. Namun di sini pihak sekolah sama sekali tidak ada yang berani menunjukkan wajahnya untuk menghadapi ayah dari Min Sunha itu. Di saat yang sama, salah seorang siswi bernama Seon tampak seakan-akan bisa memahami bagaimana perasaan dari orang tua Min Sunha, karena diketahui Seon juga pernah mengalami penindasan yang sama di sekolah ini. Sementara itu kita akan kembali pada Chanmi, di mana kali ini ia sudah janjian untuk bertemu dengan Hong Ajung. Namun setelah sampai di sana, Ajung bersama dengan bestinya ini malah berada di atap untuk memastikan siapakah Chanmi itu. Tak lama seseorang yang mengaku bernama Ajung akhirnya muncul, namun setelah melihat wajahnya, Chanmi pun dibuat heran kenapa yang muncul di hadapannya bukanlah Ajung yang asli, melainkan orang lain yaitu bestinya yang bernama Tae Seon. Karena penyamarannya terbongkar, Seon kemudian segera membuka wignya, lalu menegaskan bahwa Ajung tidak ada hubungannya. Dan di sini, Chanmi diminta untuk menemui seorang wanita bernama Im So-mi bila ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di keesokan harinya, Chanmi kemudian bertemu dengan Im So-mi di warung makan. Rupanya tanpa diduga, di sini Im So-mi mengatakan bahwa ia merasa sangat bahagia sekali setelah Won Seok mokad, di mana ia mengira beberapa temannya bahkan sampai melakukan acara pesta untuk merayakan kejadian tersebut. So-mi kemudian mulai menceritakan bagaimana kelakuan Won Seok yang dianggapnya sebagai pria yang sering mengumbar rahasia orang. Diceritakan bahwa saat itu Won Seok dan dua temannya tampak tengah bertemu dengan Im So-mi and the gang. Entah bagaimana awal permasalahannya, tapi yang pasti di sini Im So-mi mengaku telah bunting dan menyatakan bahwa Oh-sung adalah pelakunya. Lalu tiba-tiba Won Seok datang mungkin mewakili Oh-sung, di mana ia kemudian mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar alias tidak benar. Ia bahkan mendesak So-mi untuk mengulang tes kehamilannya di tempat ini. Im So-mi dan teman-temannya berusaha untuk mengelak, namun dengan sangat berani Won Seok malah merekam So-mi yang baru terpeleset dan mengatakan bahwa So-mi adalah seorang pembohong.
Chanmi yang sangat kaget akan cerita itu pun kemudian segera meminta maaf kepada Xiaomi. Di sini ia tak menyangka kakaknya itu bisa berbuat hal sebarbar itu. Kekagetan Chanmi pun tak terbendung ketika ingat bahwa Xiaomi berkata jika beberapa temannya mungkin melakukan pesta perayaan setelah Wonseok Mokad. Kembali pada Sohun. Diperlihatkan ia tampaknya dihubungi oleh seseorang agar membayar hutang akan suatu hal. Ia kemudian berkata pada Seon yang kebetulan ada di sampingnya bahwa saat ini dirinya benar-benar butuh uang dalam jumlah besar. Seon yang baik hati kemudian menawarkan bantuan dengan meminta Seon untuk menendang Jungkyung dari sekolah jika ingin uang yang banyak dengan cara yang instan. Ia rela untuk memberi seluruh uang tabungan keluarganya sebagai imbalan akan pekerjaan itu. Diketahui Seon melakukan ini karena merasa hutang budi akan kejadian di masa lalu ketika Seon pernah menolongnya dari suatu penindasan. Diceritakan bahwa saat itu Seon yang baru saja pindah ke sekolah ini tanpa diduga kembali bertemu dengan para penindas dari sekolahnya dulu, di mana di sini mereka benar-benar menindas Seon dengan cara yang sangat brutal. Seon yang tahu kejadian tersebut kemudian segera membalas apa yang dirasakan oleh Seon. Diketahui ia datang ke markas para pelaku penindasan itu dan langsung menghabisi mereka dengan cara yang sama brutalnya. Sebagai ucapan terima kasih saat itu ayah dari Seon berniat untuk memberikan seluruh tabungannya pada Sohun, tapi saat itu Sohun tidak mau menerimanya. Setelah mendengar cerita barusan, Seon malah pura-pura tidak tahu dan mengaku bahwa dirinya tidak pernah melakukan hal itu. Dan di sini ia kemudian menolak untuk melakukan pekerjaan yang diminta oleh wanita tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba ia dihubungi oleh seseorang dari rumah sakit, di mana mereka mengabarkan bahwa ternyata ibunya didiagnosis mengidap suatu penyakit keras. Setelah bertemu dengan sang ibu di rumah sakit, Seon pun tampak sangat bimbang. Di satu sisi dirinya tidak mau melakukan pekerjaan yang diminta oleh Seon, tapi di sini ia juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Singkat cerita diperlihatkan Seon dengan menggunakan setelan serba gelap kemudian mulai menggedor pintu markas dari Jungkyung, dan setelah pria itu membuka pintu, Seon pun tanpa berlama-lama segera mengikatnya. Pada awalnya Seon berniat untuk segera pergi setelah Jungkyung sangat ketakutan dan telah berjanji akan keluar dari sekolah. Namun jiwa psikopat dirinya tiba-tiba muncul ketika melihat foto seseorang yang telah dilecehkan oleh Jungkyung. Dengan menggunakan palu ia pun segera menggeprek kaki Jungkyung berkali-kali, yang secara logika hal itu pasti akan langsung membuatnya pengkor. Setelah melakukan itu, kini tiba saatnya Seon untuk melarikan diri. Namun tanpa diduga, di sini ia bertemu dengan Chanmi yang sepertinya baru saja pulang dari eskul menembak. Bagaimanakah kisah kelanjutannya? Saksikan aja di episode berikutnya. Terima kasih udah nonton, subscribe jika berkenan, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.